Baik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikum. Alhamdulillah. Hadhihi al-laila naltaqi maratan ukhra linwasil ad-dars al-arabiyyah baina yadayk al-kitab al-awwal. Ma zilna fil wahdah as-sadisah. Masih di bab 6. Insyaallah kita teruskan malam ini dan terakhir kita sampai halaman ini, halaman salah. 141 ya. Al-an 142. Ini al-wahdah as-sadisah. Al-wahdah as-sadisah. As-salah, judulnya as-salah. Ad-darsu Ad-darsu tasi wal arba'un. Pelajaran ke-49. At-tadrib al-awwal. Alif. Alifnya rattibis salawati al-khamsa biwada'il arqami wahid, isnin, salasah, arba, khamsah fil murabba'. Di rattibis salawat artinya susunlah salat-salat al-khamsa 5 waktu. Jadi rapihkan atau susunlah salat 5 waktu. Biwada'il arqami dengan meletakkan nomor wahid, isnin, salasah, arba, khamsah 1, 2, 3, 4, 5 fil murabba'at ini jamak dari murabba. Murabba jamaknya murabba'at. Jadi murabba'at itu artinya kotak. Ini kotak ini namanya murabba'. Coba kita susun. Kita mulai dari salat fajar ya. Salat fajar berarti yang pertama. Berarti salatul isya, salatul asr, salatul maghrib dan salatul fajri ini wahid gitu ya. Summa ba'da salatul fajri ayu salat apa? Salatul duhur gitu. Salatul duhur dan itsnin ini gampang insyaallah. Summa ba'daha salatul asri. Nah, ini salasah. Ba'daha salatul maghrib. Nah, summa al-akhir salatul isya. Nah, ini gampangnya sahal kita sudah tahu insyaallah. Dan kulis shalawatil khamsa murattabatan. Dikatakan salat 5 waktu sesuai dengan urutan. Tadi sudah ya, salatul fajr misalnya kalau mulai dari fajar. Salatul fajr, salatul zuhri, kemudian salatul ashri, maghrib, wal isya. Teruskan saja nih gampang insyaallah. At-tadrib ats-tsani da' alamatal khata' 'alal kalimatil gharibah. Letakkan tanda silang di atas kata yang gharib. Gharibah maksudnya adalah asing. Gharibah maknanya adalah asing. Maksudnya asing di sini adalah bukan kelompoknya gitu ya, bukan kelompok. Misal wahid, zuhur, asr, isya, marid. Ainal gharibah? Marid, na'am sahih. Silang. Itsnan, asif, yasma', yastati', ya'mal. Aina? Asif. Nah. Asya, syai, goda, fatur. Aina? Syai. Na'am sahih. Suria, Misr, Turkiya, Makkah.
Makkah. Nah, apa ini perbedaannya? Nama kota, Makkah yang lain kewarganegaraan. Naam. Makkah ini nama kota, kalau yang lainnya negara ya, negaranya. Suriah, Misr, Turki, negara. Talib, kaslan, tabib, mudarris. Kaslan. Nah. Salatah, dajaj, laham, samak. Aina. Salatah. Nah, salatah ya. Ini dajaj, laham, samak. Ini kelompok. Tapi mafhum al-makna? Salatah sayuran. Maksudnya sayuran lalapan, lalapan. Lalapan buat dimakan, sayuran buat dimakan itu. Dimakan bukan di sayur, tapi buat dimakan itu namanya salatah. Ya, ada lagi yang ditanyakan kosakatanya? Tafadhalu. Kalau mafi kita teruskan. At-tadrib ats-tsalis. Sil bainal kalimati was-suratil munasibah. Disambungkan bainal kalimah antara kata was-surah dan gambar al-munasibah yang sesuai. Baik. As-surah al-ula hadhihi ila aina marid ba'id kaslan atau qarib. Mada? As-surah al-ula ila marid ba'id kaslan atau qarib. Qarib. Nah. Ma makna al-qarib? Dekat. Sahih. As-surah ats-tsaniyah ila kaslan. Nah, sahih. Ats-tsalisah ila marid. Nah. Ar-rabi'ah ila ba'id. Nah. Mafhum al-makna? Maknanya paham? Marid sakit. Nah. Marid sakit. Jamaknya marda. Jamaknya marda. Marda panjang. Baik, mafhum ya insyaallah. Mafhum, kita teruskan. As-safha at-taliyah mufradatun idhafiyah. Kosakata tambahan. Al-'ard. Al-'ard maknanya presentasi. Ungzur wastami wa'i. Lihatlah dan dengarkanlah dan ulangilah. Sini. Nah, ini ada suaranya mungkin ya. Taib, sebentar. Ambil suaranya. 49. 47, 49. Nanti coba kita putar benar. الوحدة السادسة الصلاة الدرس 49 مفردات إضافية العرض انظر واستمع وأعد. Nah, ini ya. Ulangi lagi, ikuti ya. Ikuti tanpa mic, ikuti mic-nya ditutup saja biar tidak terganggu suara sistemnya. الوحدة السادسة الصلاة الدرس 49 مفردات إضافية العرض انظر واستمع وأعد. الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر. Nah, taib. Ini bilangan bertingkat. Ini bilangan bertingkat. Jadi
Al-awwal, ini al-awwalu gitu ya tulisannya, al-awwalu, as-tsani sukun, as-tsalisu, ar-rabi'u, al-khamisu, as-sadisu, as-sabi'u, as-tsaminu, at-tasi'u, al-'ashiru, semuanya begitu. Dan ini bilangan bertingkat maksudnya adalah ke satu atau pertama gitu ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada ke-nya untuk tingkatan gitu ya. Jadi bukan 1 2 3 bukan, tapi ke satu, kedua, ketiga, keempat, dan ini mudzakkar ya. Dan ini mudzakkar. Kita sudah belajar dulu ya tentang bilangan bertingkat ini. Kita ingatkan lagi sekarang. Ini mudzakarnya itu al-awwal, al-tsani, al-tsalis, al-rabi, al-khamis sampai al-ashir. Ini mudzakarnya. Taib. Kalau muannasnya apa? Al-awwal menjadi apa untuk muannasnya? Siapa yang tahu? Al-wahidah. Al-wahidah. Al-ula itu. Al-ula. Naam. Al-ula itu ya. Untuk satu itu al-awwal, untuk mudzakkar muannasnya al-ula, panjang u-nya ya, al-ula. Dari 2 sampai 10 gampang ya. Dari 2 sampai 10 gampang, semuanya sama, yaitu dari 2 sampai 10 ya, dari 2 sampai 10 huruf akhirnya dipathahkan ditambah ta marbutah. Selesai. Ini dari 2 sampai 10. Misal 2 as-tsani berarti menjadi apa? Naam, as-tsaniyatu gitu. As-salis menjadi as-salisah. Naam, as-salisatu. Ar-rabi menjadi Ar-rabi'ah. ar-rabi'ah. Naam, al-khamis al-khamisah. Tsumma as-sadis as-sadisah. Naam, as-sabi' as-sabi'ah. As-tsamin as-tsaminah. Naam, at-tasi' at-tasi'ah. Al-ashir al-ashirah. Naam, gitu ya. Jadi tinggal ditambah tak marbutah, semuanya sama. Cuman untuk satu itu al-awwal menjadi al-ula, itu saja. Awal menjadi al-ula. Mafhum ini bilangan bertingkat? Ada pertanyaan? Tafadhalu. Naam. Mafhum ya? Itu mafhum. Teruskan. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan saja. At-tadrib al-awwal, rattibil a'dad. Rattibil a'dad. Rattib artinya bisa susunlah, bisa rapihkanlah gitu ya, atau bereskanlah, tergantung kalimatnya. Tergantung kalimat apa yang dibutuhkan. Di sini rattibil a'dad maksudnya adalah susunlah atau urutkanlah al-a'dad, angka-angka. Maksudnya bilangan. Jadi urutkanlah bilangan. Kotak yang pertama atas itu at-tasi, al-ashir, as-sabi, as-sadis, as-tsamin masih berantakan, belum berurutan. Sekarang kita urutkan mulai dari as-sadis. Ba'da as-sadis madza? As-sabi. As-sabi. Na'am. Ba'dahu as-sabi ya. As-tsamin. As-tsamin. Na'am. Ba'dahu madza? At-tasi. At-tasi. Na'am. Ba'dahu Al-ashir. al-ashir. Na'am. Tsumma at-tadrib ats-tsani, latihan kedua. Sil bainal adad wa tartib. Sil bainal adad wa tartib. Apa ini maknanya, artinya? Sil, sambungkan bainal adad, antara angka. Nah, yang dimaksud dengan adad ini angkanya. Wa tartib apa? Dan urutannya, maksudnya urutan yang ini ya, bilangan bertingkat gitu. Taib, as-sabi' ila aina? Sab'ah. Nah, ila sab'ah. Nah, at-tasi ila tis'ah.
Kalau bilangannya tis'ah ya. Nah, as-sadis ila ماذا؟ السادس إلى 6. نعم. العاشر إلى كم؟ ماذا هذا؟ العاشر إلى أين؟ 10. 10 ya. الثامن إلى 8. نعم صحيح. طيب ثم التدريب الثالث اقرأ الأعداد ترتيبيا. Iqra artinya bacalah al-a'dad, angka-angka, tartibiyan maksudnya adalah bacalah dengan bilangan bertingkat, itu maksudnya ya. Digunakan bilangan bertingkat. Taib. Mulai dari awal. Sebutkan bilangan bertingkatnya. Taib. Asyarah. Bilangan bertingkatnya mana? Al-ashir. Naam. Summa hadhihi as-sadis. Naam. Summa samaniyah as-samin. Naam. Sab'ah as-sabi'. Naam. Tis'ah at-tasi'. Naam. Gitu ya. At-tasi'. Mafhum, ada pertanyaan? Silakan. Kalau maaf tidak teruskan. At-tadrib ar-rabi, latihan keempat. Sil bainal adadi was surah. Sambungkan antara adad, angka, was surah dan gambar, gitu ya. Dan gambar. Taib. As-surah al-ula, gambar pertama. Ila aina? As-sabi'. Na'am. Hadza ila as-sabi'. As-surah al-thaniyah? الثامن. نعم. الثالثة العاشر. الرابعة السادس. الخامسة التاسع. Nah, gampang ya ini insyaallah. Ada pertanyaan sampai sini silahkan untuk bilangan bertingkat. Baik, kalau tidak ada nuwasil la safha taliha. Safha taliha at-tarakib wan at-tarakib an-nahwiyah. Susunan nahwunya. At-tadrib al-awwal tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithali. Tabadal, apa makna tabadal? Gantian. Nah, soal wal jawab. Nah, soal jawab maksudnya tanya jawab. Tanya jawab. Ma'a zamilika. Sama temanmu. Nah, dengan temanmu atau sama temanmu, sama. Dengan temanmu. Kama fil misal. Seperti pada contoh. Nah, kita lihat contohnya. Al-Masjidil Harami al-Jumu'ah. Ini lihat ini dulu ya, gambarnya. Al-Masjidil Harami al-Jumu'ah. Al-Masjidil Haram, al-Masjidil Haram. Al-Jumu'ah, Jumu'ah. Suma al-misal. Al-misal yang baru bergabung silakan dibuka halaman 144 ya. Al-misal ini ta maksudnya talib al-awwal gitu ya. At-talib al-awwal. Ila aina tadhhab? Ila aina tadhhab? Mal makna ila aina tadhhab? Mana kamu pergi? Iya, kemana kamu pergi gitu ya, atau mau kemana, bahasa bebas seperti ini nggak masalah. Tadhabu ini dari kata-kata apa? Zahaba yadhabu. Nah, zahaba yadhab. Anta tadhabu. Ila aina tadhab ini untuk anta. Kemudian adhabu ilal masjidil haram. Mal makna? Saya pergi ke ke Masjidil Haram. Nah, saya pergi ke Masjidil Haram. Limadha? Mada? Bagaimana? Kenapa? Ya, kenapa gitu ya. Kenapa atau untuk apa boleh silakan ya. Kenapa atau untuk apa? Li usalliyal jumu'ah.
Sholat Jumat. Sholat Jumat. Naam, untuk melaksanakan salat Jumatnya atau untuk salat Jumat. Gitu ya. Li usolli, perhatikan ya. Li usolli ini li usalliyal jumu'ata. Li usalliyal jumu'ata, untuk melaksanakan salat Jumat. Tadi tadhabu ini untuk anta. Seandainya misalkan bertanyanya kepada perempuan, anti jadi apa? Tadhabina. Tadhabina. Nah, ini sesuaikan nanti ya. Tadhabina. Nah, mafhum, ada pertanyaan dulu sebelum praktek? Silahkan. Contohnya. Mafhum ya berarti. Kalau mafhum, kita praktek. Ini Al-Masjidin Nabawi Al-Fajr. Tanya Ustaz, kita Ustaz. Nah, Itu usul itu apa fi'il atau isim Ustaz? fi'il. Usallinya fi'il. Untuk anak. Li-nya harfu jar. Li, asalnya begini ya. Li ini huruf jar. Plus ana usolli. Ana usolli. Usolli. Ini untuk ana ya. Ana usolli. Jadi ini untuk ana, dari kata-kata ana plus asalnya yusolli. Fi'il mudhari. Yusolli. Ini asalnya. Jadi di usalliyal jumu'ata, untuk melaksanakan salat Jumat. Mafhum? Itu bukan lam kaitan. Mada? Lam nasab. Naam. Naam. Lam kaitan. Naam. Lam kai, lam maknanya kai. Agar atau untuk boleh. Atau di usalliyal jumu'ah, untuk melaksanakan salat Jumat itu maksudnya. Ada lagi pertanyaannya? Faddalu. Berarti nanti yang diganti itu Al-Masjidil Haram dengan Al-Jumu'ah. Itu saja ya. Yang lainnya sama. Kita praktek. Al-Masjidin Nabawi dengan Al-Fajr. Al-Masjidin Nabawi dengan Al-Fajr. Fagili musta'id? Mawjud? Naam, Pak Johan? Nah, fadla. Surah Al-Ula, Al-Masjidin Nabawi Al-Fajr. Monggo Mas Giri. Nah. Ya. Ila anna tashabu. Ila aina? Ila aina tashabu. Nah. Azhabu ilal masjidin nabawi. Nabawi, tekan ujungnya. Azhabu ilal masjidin nabawi. Nah. Limaza? Li usul. Jadi bahasa gimana? Nah, li usalliya. Li usalliyal fajr. Nah, sampai Mas. Tim wasil Mas Rozi dengan Pak Firos. Musta'idan. Naam, fadhal. Ila aina tadhabu? Adhabu ila masjidil hilal. Limadha? Liusalli al-dhuhr. Naam, liusalli adh-dhuhra. Naam. Ahsantuma, Fa Nur Hadi, musta'id? Insyaallah. Naam, ma'i, hayya. Ila aina tadhhab? Adhabu ila Masjid Utsman. Limadha? Liusalli al-'asr. Sahih. Masyaallah. Terus Masjid Ali dan Maghrib ya. Kita kecilkan supaya kelihatan. Silakan sekarang Pak Johan ke Pak Gili. Ila aina tadhhab? Pak Gili, musta'id? Nah, Adhabu ila masjidil Ali. Nah.
limadza liusalliya. al-maghrib. Naam. Baik. Ahsantuma. Baik. Sekarang Pak Firos ke Mas Razi. Faddalah. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المسجد فيصلي. لماذا؟ أصلي العشاء. Nah, الآن Ana yang bertanya ke Malur Hadi ya. Ila aina tadhhab? إلى المسجد الحرام. Limadha? أذهب إلى المسجد الحرام Naam, limadha? نصلي الفجر. Naam, ahsantum, Masya Allah. Baik, mafhum? Jadi soal, Huna? Ada pertanyaan di إن sini? شاء الله. Mafhum ya, ini sahal insya Allah. Baik. Kalau ada pertanyaan, tidak tahu maknanya, langsung tanyakan ya. Jangan malu-malu, silahkan tanyakan. Kita tidak ngejar cepat, tapi ngejarnya adalah paham, pemahaman. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan. At-tadrib ats-tsani. Is'al kama fil misal. Mal makna is'al kama fil misal? Tanyalah, konsep. Apa? Is'al apa is'al maknanya? Tanyalah. Tanyalah, Tanyalah. betul. Nah, dari kata-kata apa ini? Dengan contoh. Nah, Buatlah pertanyaan. iya. Tanyalah. Tanyalah. Ya. Tanyalah. Is'al dari kata-kata apa? Soal. Hah? Sa'ala, sa'ala. Sa'ala, kemudian yas'alu. Nah, sa'ala yas'alu su'alan. Yas'alu su'alan ya, bukan is'al. Nah. Apa nih isimnya? Ini ya, su'alan. Fa'ilnya sa'il, Sat. Naam, fa'ilnya sa'il. Su'al. Fa'ilnya yaitu sa'il. Baik, sa'il ini perhatikan ya, ada dua makna. Sa'ilun. Sa'il ini maknanya yang bertanya ya, atau yang meminta-minta, itu sa'il namanya. Gitu ya. Yaitu sa'il. Di pengemis itu sa'il. Taib, ini Ana pengen ngasih tahu ini untuk fi'il amrnya ya. Untuk fi'il amrnya itu bisa is'al. Perhatikan ini ya. Bisa is'al seperti ini. Is'al atau sal. Atau sal. Begini saja, sal. Itu fi'il amr ya. Jadi ada dua, is'al atau sal. Sal artinya tanyalah. Dalam Al-Quran disebutkan sal bani itu ya, sal bani Israil. Tanyalah bani Israil. Di sini is'al kama fil misal artinya tanyalah seperti contoh. Perhatikan al-misal. Ini anta Makkah. Ya. Anta Makkah. Anta kamu laki-laki. Makkah Makkah. Al-misal limadza? Naam. Konsep. Naam. Ini yang tadi misal itu alifnya alif wasal. Naam, yang pertama hamzah wasal. Yang pertama hamzah wasal. Makanya jangan pakai hamzah ya. Alifnya jangan pakai hamzah karena dia hamzah wasal. Jadi kenapa dia kasrah dibacanya di sini? Kenapa hamzah wasalnya kasrah? Naam, karena huruf ketiganya fathah, is'al gitu ya. Ingat itu kaidah fi'il amr. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasrah, maka hamzah wasalnya dibaca kasrah. Kalau huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Seperti ihdina. Seperti ihdina. Di Rasm Utsmani alifnya tidak ada harokatnya. Di Quran Utsmani, Rasm Utsmani itu alifnya tidak ada harokatnya. Tapi di Quran Indonesia dia ada harokatnya, kasrah. Hati-hati ketika membaca Quran Indonesia, ketika disambung bacaannya alifnya jadi nggak dibaca langsung. Ya. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim begitu. Tapi kalau mulai dari sini, lihat huruf ketiganya huruf dal. Dalnya kasrah. Oh, berarti hamzah wasalnya
otomatis dibaca kasrah. Jadi ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Kita membaca Al-Qur'an tidak mesti tidak hanya tahu dari kebanyakan orang membaca gitu ya. Tidak, tapi kita tahu asal usulnya gitu. Kenapa dia kasrah gitu. Kita tahu. Ada lagi yang tanyakan? Betul. Ustaz ulangi Ustaz. Masih belum jelas yang tadinya. Nah, baik. Ini seperti ini is'al ya. Ada contohkan is'al dulu. Is'al, kenapa nih kita belum tahu nih harokat hamzah wasalnya yang pertama kita belum tahu. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahui harokatnya adalah dilihat huruf ketiga. Huruf ketiga di sini adalah 1 hamzah wasal, dihitung dari hamzah wasal. 2 sin, 3 alif. 3 hamzah ini ya. Nah, perhatikan huruf ketiga ini. Jika huruf ketiganya, nah ibaratkan ini garis ini huruf ketiga ya. Dan ini hamzah wasalnya. Jika huruf ketiganya dhammah, otomatis hamzah wasalnya dia dhammah. Otomatis hamzah wasalnya dia dhammah walaupun tidak ada tulisannya ya. Di Rasam Utsmani nggak ditulis. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasrah, tandain. Hamzah wasalnya dia otomatis kasrah. Jadi tidak ada fathah ya. Ini tidak ada fathah. Nah, di sini is'al huruf ketiganya adalah fathah, maka tadi bacanya adalah is'al gitu ya. Is'al. Kemudian contoh yang kedua ihdina. Kenapa kita sering membaca ihdina kasrah dimulainya, sedangkan di Rasam Utsmani itu tidak ada harokatnya sebenarnya. Nggak ada harokat kasrah di Rasam Utsmani ya. Tapi membacanya kasrah ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena dilihat huruf ketiga. Huruf ketiganya adalah huruf dal. Dan dalnya dia harokatnya adalah kasrah. Maka hamzah wasalnya, ingat kaidah tadi, kalau huruf ketiganya kasrah, hamzah wasalnya otomatis kasrah. Jadi bacanya ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Afham? Ada pertanyaan lagi? Nah, kita kembali ke soal, contoh, al-misal, contoh. Anta Makkah. Ya. Anta, kamu laki-laki, Makkah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Limadha anta musafirun ila Makkah? Apa maknanya? Mengapa kamu musafir ke Mekah? Nah, mengapa Anda pergi ke Mekah atau musafir ke Mekah? Anta, kamu laki-laki ya. Limadha, kenapa? Musafir, ini musafir dari kata-kata apa? Safaro. Nah, safaro, panjang, safaro, yusafiru. Safaro, yusafiru, mana? Limadha anta tusafir ila Makkah? Yajuz. Nah, yajuz. Fi'il mudhari yajuz. Fi'il madhi kadzalika labas. Ma fi mushkilah. Limadha anta safarta ila Makkah? Yajuz. Ma fi mushkilah. Tapi yang bedanya adalah yang membedakan kalau untuk isim fa'il, di sini isim fa'il ya, kita tulis dulu. Ini safara yusafiru, isim fa'ilnya adalah musafirun ya. Cara membuat isim fa'il gampang. Ambil dari fi'il mudhari, kemudian huruf awal diganti dengan mim dhammah, sebelum akhir kasrahkan. Udah selesai gitu. Jadi musafir. Musafir ini dia orangnya, artinya orang yang safar gitu ya. Perhatikan. Kemudian musafir di sini untuk satu orang laki-laki. Untuk satu orang laki-laki. Apa ini maknanya? Kenapa dia menggunakan isim fa'il? Apa bedanya dengan fi'il mudhari dan fi'il madhi? Untuk isim fa'il dia tidak menunjukkan waktu. Jadi mau waktu yang sudah, mau waktu yang sedang ataupun yang akan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi misalkan, naam, tergantung kalimat, tergantung percakapan maksudnya itu ya. Jadi nggak ada waktunya gitu maksudnya. Waktunya tidak ditunjukkan apakah dia sudah atau sedang atau akan, enggak. Ini untuk isim fa'il. Tapi ketika menggunakan seperti tadi misalkan safara fi'il madhi, ini waktunya adalah lampau, telah. Ini pas maksudnya. Artinya telah safar gitu. Jadi misalkan untuk anta berarti
Limadha anta safarta ila Makkah? Berarti kenapa engkau telah safar ke Mekah? Atau fi'il mudhari, limadha anta tusafiru, anta tusafir ya, pakai ta. Anta tusafiru ila Makkah. Kenapa Anda sedang atau akan pergi ke Mekah? Ini ada il-hajj. Naam di qada'il hajj misalnya. Kemudian Makkahnya, perhatikan Makkah ini salah satu isim yang tidak boleh tanwin dan tidak boleh pakai alif lam. Ini Makkah. Dia isim termasuk ke mamnu minas sharaf atau isim la yansharif. Makanya di sini kenapa sebelumnya ada ila, kemudian Makkahnya dia fathah? Karena termasuk apa? Munsharif. Naam, ghairul munsharif, isim ghairul munsharif atau isim la yansharif atau mamnu minas sharaf. Sama itu maksudnya ya. Jadi ada 3 sebutan. Mamnu minas sharaf, ghairul munsharif atau la yansharif, itu maknanya sama. Naam. Huwa. Naam, huwa. Limadha anta musafirun ila Makkah? Kenapa Anda musafir ila Makkah? Berarti tinggal diganti ini saja. Anta kemudian Makkah. Perhatikan ya, ini ada anti. Perhatikan ada anti. Baik, Anda jelaskan dulu. Tadi musafir ini untuk satu orang laki-laki. Ya. Musafir untuk satu orang laki-laki. Gampangnya begini. Kalau isim fa'il yang dilihat itu adalah jenisnya, yang dilihat ya, yang tulis di pinggir sini, jenisnya dan jumlahnya. Itu yang dilihat. Kalau anti berarti tambah tak marbuto, Ustaz. Naam, betul gitu ya. Untuk anti tak marbuto. Jadi kalau musafirun ini untuk laki-laki satu orang, ingat ya, musafirun ini untuk laki-laki satu orang. Ingat nih, untuk laki-laki satu orang. Baik itu anta ataupun ana, yang penting laki-laki satu orang jumlahnya. Kalau untuk perempuan tinggal ditambah tak marbutoh menjadi musafiratun. Naam, musafiratun. Ini untuk perempuan satu orang gitu ya. Ini untuk perempuan satu orang. Enggak dilihat orang kedua ataupun orang ketiga, enggak dilihat ya. Yang penting dia perempuan, jumlahnya 1, musafirah. Yang penting dia laki-laki, jumlahnya 1, musafirun, begitu. Mafhum? Mafhum. Baik, kalau mafhum kita praktek. Pagi. Kalau satu lagi, Ustaz. Nah, fadhol. Itu kalau di bahasa-bahasa santri-santri itu ada, maaf Ustaz ya, maaf. Nah. Ada setengah cowok, setengah cewek, itu bahasanya apa itu Ustaz? Saya lupa. Nah, wallah alamnya itu benarnya atau tidaknya. Tapi kita mengatakannya itu hunsa. Namanya hunsa. Nah, ini namanya hunsa. Afwan Ustaz ya, afwan. Lah, lebih miskin. Nah, perlu tahu gitu ya. Perlu tahu. Nah, hunsa ini kalau. Jadi itu namanya hunsa, disebutnya hunsa. Tapi kebenarannya wallahu alam ya. Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Yang sebenarnya itu tidak ada orang yang seperti itu. Nah, yang ada itu laki-laki perempuan seperti itu. Baik laki-laki kayak bencong, maaf. Nah. Terus juga wanita kayak tomboy itu sama, hunsa juga. Nah, hunsa itu hunsa namanya. Syukur. Afwan. Tapi yang seperti itu hanya orangnya saja ya. Fitrahnya itu kembali lagi ke jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Itu fitrahnya. Taib. Nah. Taib. Ada lagi pertanyaannya? Fadl. Jadi isim fa'ilnya kalau untuk lebih dari satu orang, 2 atau lebih semuanya sama saja. Beda. Nah, beda Taib. Taib kita bahasnya apa ya? Untuk tambahan. Tadi kalau untuk satu orang, Anda tulis di slide baru ya, slide baru, biar lebih paham. Tadi kata musafir ya, kata musafir.
musafirun. Baik. Ini untuk laki-laki. Dan untuk perempuannya kita pisahkan di sebelah kiri, musafiratun. Musafiratun. Gampangnya begini ya, gampangnya begini. Kalau untuk isim fa'il ini gampang sebenarnya, tidak rumit seperti fi'il madhi, fi'il mudhari ya. Gampang. Ini perempuan. Tadi jumlahnya adalah musafirun, satu orang. Musafiratun ini satu orang perempuan. Bagaimana kalau dua orang dan dua orang perempuan? Dibikin musanna. Dibikin musanna. Kaidah musannanya adalah huruf akhir ya. Kaidah musannanya itu huruf akhir. Ini ibarat huruf akhir nih. Ini garis ini ibarat huruf akhir. Huruf akhirnya dipathahkan, ditambah alif dan nun kasroh. Ini asalnya ya. Ini asalnya. Ini kaidah musanna. Jadi yang tadinya musafir kita tulis dulu. Musafir gitu ya. Nah, ini huruf akhirnya adalah ro. Ro kita pathahkan, ditambah alif dan nun kasroh menjadi musafiron. Ini artinya dua orang laki-laki. Yang perempuan juga sama. Yang perempuan ditambah ini juga sama. Huruf akhirnya dipathahkan, ditambah alif dan nun kasroh. Nah, menjadi kita tulis musafirah gitu ya. Tulis musafirah. Perhatikan firo. Nah, ini tak marbutoh. Tak marbutoh karena mau nyambung dengan alif. Ingat, tak marbutoh tidak bisa di depan. Tidak bisa di tengah ya. Dia selalu di akhir. Maka karena dia jadi tengah, mau nyambung dengan alif, kita rubah tak marbutohnya menjadi tak biasa, tak ta'nis. Dan harokatnya fathah ya. Fathahkan. Baru tambah alif dan nun kasroh. Berarti musafirotani. Itu artinya dua orang perempuan. Kalau 3 orang ke atas, 3 plus. Plus ini maksudnya adalah 3 orang lebih gitu ya. Jadi 3 orang, 4 orang, 5 orang sampai seterusnya. Jamak untuk jamak. Nah. Mana? Ditambah waw nun. Naam, sahih. Ditambahnya adalah waw dan nun. Ujung sebelumnya kita domahkan ya. Sebelumnya kita domahkan. Ini kaidah asalnya ya. Nanti ada kasroh kemudian ya nun, itu tingkatannya. Ini asalnya aja dulu. Asalnya adalah huruf akhirnya didomahkan, kemudian ditambah waw sukun dan nun fathah. Berarti ngambil dari atas lagi ya, musafirun. Kita musafir, ro-nya kita domahkan 1, ditambah waw sukun dan nun fathah. Musafiruna. Berarti musafiruna ini jumlahnya adalah orang-orang safar gitu. Jadi orang-orang banyak, tapi khusus untuk laki-laki. Untuk perempuannya, untuk perempuan 3 ke atas, apa kaidahnya, tambahannya? Alif tak. Naam, untuk perempuan berbeda dengan laki-laki ya, untuk jamaknya. Kalau musannanya tadi sama. Tapi untuk jamaknya berbeda, yaitu tambahannya adalah kalau mau ngambil dari sini, kalau mau ngambil dari kaidah ini, musafirah, kalau mau ngambil dari ini, musafirah, itu berarti setelah huruf ro, kita hilangkan dulu ta'nisnya. Setelah huruf ro ditambah alif, ini ya, tambah alif, kemudian tak marbutoh, apa tak marbutoh ya tadi? Tak marbutoh berubah menjadi tak biasa, tak ta'nis. Harokatnya adalah tomah 2. Berarti Musa, kemudian fa kasroh, kemudian ro fathah, baru kita tambahkan kaidah ini ya. Setelah ro tambahkan kaidah ini, yaitu alif dan ta, menjadi musafiratun. Ini berarti untuk perempuan banyak. Lihatnya jumlahnya saja ya, lihatnya jumlahnya, baik orang ketiga ataupun orang kedua sama ya. Baik itu orang ketiga ataupun orang kedua sama. Yang penting dia jumlahnya berapa? Jumlahnya 1 orang, 2 orang, atau 3 orang ke atas. Yang laki-laki juga sama,
1 orang, 2 orang, atau 3 orang ke atas. Maksudnya, contohnya misalkan ya. Misalkan, ketika menemukan anta, kita lihat dulu nih. Anta ini yang pertama kita lihat jenisnya. Jenisnya adalah laki-laki. Gitu ya. Anta jenisnya laki-laki. Kemudian jumlahnya berapa anta? Jumlahnya anta adalah 1. Oh, berarti anta menggunakan kata ini. Laki-laki 1, berarti musafirun. Itu ya maksudnya. Misalkan ada huma laki-laki misalkan ya. Huma laki-laki untuk laki-laki. Kita lihat jenisnya apa? Jenisnya laki-laki. Huma jumlahnya berapa? Jumlahnya 2. Oh, berarti kita menggunakan laki-laki yang jumlahnya 2 ini. Huma musafirani. Yang perempuan juga sama ya. Yang perempuan juga sama. Tinggal lihat aja jenisnya, kemudian jumlahnya, itu saja kuncinya. Mafhum? Insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Nah. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ustaz. Nah. Kalau itu kan musafironi, kalau diganti tanwin gimana Ustaz? Musafiron. Enggak ada musafir. Apa? Kalau tanwin berarti gini maksudnya. Ini musafiron ini untuk 2 ya. Untuk 2 orang. Kalau musafiron ini 1 orang. Oh. Iya, musafiron ini jumlahnya 1 orang. Laki-laki ya, 1 orang laki-laki, cuman dalam keadaan mansub. Gitu. Jadi ini yang pertama nih ya. Ini yang pertama nanti bisa musafirun, musafiron tambah alif dan musafirin. Boleh. Ini juga sama, yang musana musafironi atau musafiroini, nanti begitu. Yang musafirun, musafiruna atau musafirina, boleh. Ya, Ustaz. Nah, nanti itu di nahwu nanti insyaallah. Ya, Ustaz. Nah. Baik, Ustaz. Ada lagi pertanyaannya? Faddalu. Jadi kalau yang perempuan 3 lebih, Naam. itu tak tasnis ya, nggak bisa tamar butuh ya. Enggak, tak tanis. Tak marbutoh tidak di situ tempatnya. Nggak bisa ditawar pajangan. Nah, tidak bisa ditawar ya. Makanya nih perhatikan ya tanda-tandanya. Kalau dia ada fathah, kemudian alif dan nun kasrah, dia pasti musanna. Ingat, pasti musanna ini ya. Ini kaidah musanna. Jadi tandanya musanna itu adalah fathah, kemudian alif atau ya, kemudian nun kasrah. Ini musanna pasti. Ini kaidah musanna ya. Alif atau ya, kemudian nun kasrah. Ini pasti kaidah musanna. Kaidah jama' mudzakkar salim, dia adalah dhammah waw nun fathah atau kasrah ya atau kasrah ya, kita sambungkan saja. Ya nun fathah. Ini pasti jama' mudzakkar salim kalau ada begini ya. Misalkan ada muslimuna muslimina, itu jama' mudzakkar salim, jangan salah. Udah gitu selesai. Kemudian untuk jama' muannats salim, kalau dia ada alif kemudian ujungnya tak seperti ini. Ini tanda jama' muannats salim. Tapi ingat, untuk jama' muannats salim tidak semua yang ujungnya alif dan tak ini seperti ini dia jama' muannats salim. Jadi ada yang bukan jama' muannats salim. Bentuknya seperti itu. Insyaallah nanti kita akan belajar satu-satu. Silahkan, ada lagi pertanyaannya sampai sini? Baik, kalau tidak ada kita praktek ya. Satu pesan belum selesai. Sekarang kita praktek. Ini al-mithal, betul limadza anta musafirun ila Makkah. Nanti dilihat musafirnya ganti dengan sesuai dengan dhamir. Silakan Pak Giri. Anti al-Madinah. Limadza anti musafirun ila Madinah. Naam, limadza anti musafirah gitu ya. Ada ta marbutah, musafiratun ilal Madinah. Ilal Madinah. Naam. Baik, Pak Johan. Fadhal. Huwa Misr. Madza huwa musafirun ila Misr? Naam. Limadza huwa musafirun. Huwa laki-laki 1 orang, berarti musafirun sama ya. Ila Misra. Naam, ila Misra karena dia mamnu minas sarf. Baik.
Mas Lazi silakan. Hiya Turkiya. Limadha hiya musafiratun ila Turkiya? Nah, ahsanta. Firas silakan. Anta Surya. Limadha anta musafirun ila Suriya? Surya. Nah. Baik, Nur Hadi. Ahmad wa Fatimah ila Baghdad. Spesial ya buat Apa tuh Nur Hadi? Limadha antum tusafiruna ila Baghdad? Antum itu jama. Ini Ahmad wa Fatimah. Oh, Fatimah. Nah. Oke, 3 Ustaz. Limadha antuma musafiran ila Baghdad? Taib. Kalau Ahmad dan Fatimah, antuma au huma. Antuma. Kenapa antuma? Karena laki-laki ini kan perempuan, Ustaz. dibawa ke laki-laki. Wanita di laki-laki. Huma juga laki-laki. Huma yang Anda maksud juga laki-laki. Kira-kira yang sesuai itu antuma atau huma. Ini dua-duanya laki-laki. Apa bedanya antuma dengan huma? Ini dua-duanya laki-laki ya. Maksudnya laki-laki. Huma untuk laki-laki. Antuma juga laki-laki. Apa bedanya? Ahmad dan Fatimah sebagai orang ketiga. Nah, kalau antuma orang kedua, kalau huma orang ketiga. Sekarang ini Ahmad wa Fatimah kira-kira orang kedua atau orang ketiga? Orang ketiga. Orang ketiga. Nanyanya ke Mas Roji. Bahaya orang ketiga. Orang ketiga. Nah. Orang ketiga bahaya. Nah, baik. Berarti huma ya. Nah, fadhal ulangi. Huma Ustaz ya? Nah. Limadha huma musafirani ila Baghdad? Naam, sahih. Limadha huma musafirani ila Baghdad. Naam. Jadi, boleh disebutkan namanya langsung limadha Ahmad wa Fatimah musafirani ila Baghdad. Boleh. Huma itu hanya pengganti dhamir saja. Taib, silakan sampai sini ada pertanyaan? Mafhum? Insyaallah. Insyaallah ya. Taib. Ini ada 2 menit lagi, kita cukupkan saja sampai sini. Insyaallah pekan depan at-tadrib ats-tsalis. Insyaallah. Silakan, ada pertanyaan terakhir? Oh ya, Ustaz. Nah. Misalnya, ini kan tadi disebutin duluan Ahmad dan Fatimah. Nah. Misalnya Fatimah dulu baru Ahmad, tetap pakainya yang untuk pakainya yang mudzakar. Pakainya yang laki-laki. Iya. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan, pakai yang untuk laki-laki. Kenapa? Karena ketika menggunakan dhamir untuk laki-laki, perempuan sudah masuk di dalamnya. Tapi sebaliknya, kalau menggunakan dhamir untuk perempuan, laki-laki tidak ikut. Gitu. Nah. Jadi pakai ayat ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ustaz. Nah. Antuma bukan juga bisa juga, Ustaz. Antuma, Ustaz. Antuma untuk orang kedua, kamu. Iya, maksudnya kan saya kan ngobrol sama Ahmad sama ini. Naam, kalau dia ngobrol diajak bicara, ngobrol berarti kan orang kedua. Naam bisa. Ini kan bisa juga. Tapi nanya, nanya. Kan bisa juga. Nah, ada antuma. Perhatikan gini. Kalau misalkan bertanyanya apakah kepada Ahmad, berarti kalau kepada Ahmad, berarti bertanyanya bukan limadha Ahmad, tapi limadha anta wa Fatimah. Begitu. Kalau itu menunjukkan orang kedua. Kecuali kalau Mas Rozi dan Mas Firos gitu, Pak. Ada di sini orang-orangnya. Nah, gitu ya. Iya. Maksudnya dengan Mas Firos bisa langsung. Berarti begitu, limadha anta wa Fatimah, nggak bisa langsung antum aja gitu, Ustaz. Kalau kan di sini sebutkannya anak Ahmad. Ahmad itu berarti orang ketiga, bukan antuma, bukan untuk antuma. Kalau disebutkan nama Ahmad itu berarti orang ketiga. Mafhum enggak maksudnya? Iya, saya paham maksud saya. Iya. Kalau misalnya mukhatab gitu kan? Kalau mukhatab na'am benar, pakai antuma, betul. Kalau iya, maksudnya kalau itu kan boleh kan, berarti kan? Nah. Enggak. Iya, kalau mukhatab, kalau mukhatab maksudnya, kalau dia mukhatab tidak mungkin disebutkan Ahmad, nggak mungkin.
Pasti nyebutnya anta gitu kan ya? Yes, Nah, kurang 1 menit lagi. 1 menit lagi. Nah. Baik, silakan ada pertanyaan. Sekarang ada timernya, Ustaz, udah lama nggak ikut. Tinggal beberapa detik. Udah berubah sebelumnya. Iya, sekarang cuma 1 jam ya, 1 jam. Tapi untuk Masya iya. Allah. Nih Bang Gilang udah muter dia. Ya udah. Dah kalau gitu berarti kita cukupkan saja sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.